Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga dalam keadaan sehat. Oke, anak-anak siswa kelas 10, kali ini kita akan melanjutkan persamaan eksponen bagian yang kedua. Nah, untuk jenis-jenis persamaan eksponen yang lainnya. Ya, jadi diperhatikan, disiapkan alat tulisnya. Nah, untuk persamaan eksponen bagian yang keempat, jika ada bentuk seperti ini, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, kalian perhatikan itu basisnya itu berbeda tapi bilangan pokoknya sama hx ya. Jadi basisnya fx dan gx itu berbeda. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini sebetulnya kita bisa pakai logika ya. Jadi jika basisnya sama, karena pangkatnya berbeda, jika basisnya sama maka dia akan memenuhi, ya kan. Jadi kan luas kanan sama dengan luas kiri, maka fx sama dengan gx. Dan yang kedua, jika pangkatnya 0, pangkatnya pada saat ini adalah x sama dengan 0. Jadi kalau dipangkatkan dengan 0 maka luas kanan dan luas kiri nanti hasilnya juga sama dengan 1. Tapi syaratnya fx tidak boleh 0 dan gx juga tidak boleh 0. Jadi kalau fx nya 0 nanti hasilnya dia tidak memenuhi. Untuk yang ketiga, jika fx sama dengan negatif gx, syaratnya hx harus genap. Nah, kita ke contoh soalnya. Nah, saya punya soal seperti ini ya. 2x min 4 pangkat x per 1 sama dengan 3x min 11 pangkat x per 1. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan di atas. Nah, itu bilangan pokoknya berbeda atau basisnya berbeda tapi bilangan pangkatnya sama, maka kita menggunakan sifat yang keempat. Maka untuk mengerjakan soal ini kita pakai 3 tahapan A, B, C nya ya. Angka lebih baiknya jika kita menentukan fx, gx, dan hx. Sudah sangat jelas fx, gx, dan hx tinggal kita identifikasi. Fx nya 2x min 4, gx nya 3x min 11, hx nya adalah x per 1. Nah, kita masukkan ke syarat yang pertama. Fx sama dengan gx. Fx tadi adalah 2x min 4 sama dengan 3x min 11. Nah, variabel x-nya tinggal kita sederhanakan, ya kan? Tinggal dipindahkan luas juga boleh, maka hasilnya adalah x sama dengan 7. Ini adalah syarat yang A. Untuk syarat yang B, nilai hx-nya sama dengan 0. Hx-nya ada di mana? Hx-nya adalah x per 1. Maka x per 1 sama dengan 0, x-nya kita temukan hasilnya adalah min 1. Nah, x sama dengan negatif 1. Untuk syarat yang B ini, fx-nya tidak boleh 0, gx-nya tidak boleh 0, maka kita uji syarat x-nya. X sama dengan negatif 1 ini kita masukkan ke fx maupun kita masukkan ke gx untuk mendapatkan nilainya berapa toh. Nah, kita masukkan ke fx tadi adalah 2x min 4, x-nya kita ganti negatif 1, maka fx-nya adalah min 6. Kita juga masukkan ke gx-nya. Gx-nya adalah 3x min 11, 3 kali min 1 min 3 min 11 adalah min 14. Nah, fx dan gx itu ternyata hasilnya bukan 0, maka x sama dengan negatif 1 dia memenuhi persamaan itu ya. Karena syarat B adalah fx atau gx tidak boleh 0. Pak, kalau misalkan 0 bagaimana? Jadi kalau misalkan 0 maka x-nya dia tidak memenuhi atau dia tidak diikutkan dalam himpunan penyelesaian. Nah, syarat yang terakhir, C fx sama dengan negatif gx, maka 2x min 4 sama dengan negatif 3x min 11. Nah, tinggal kita masukkan, kita negatifkan, maka luas kanan negatif 3x per 11, kita sederhanakan, 2x plus 3x, 11 plus 4, hasilnya adalah 5x sama dengan 15, dan ketemu x-nya sama dengan 3. Nah, maka kita juga uji syarat, karena syarat yang C, hx-nya harus genap, maka x sama dengan 3 ini kita masukkan ke hx. Hx tadi adalah x per 1. X-nya diganti 3, hasilnya adalah 3 per 1 sama dengan 4. 4 itu adalah bilangan genap. Maka dengan kata lain, x sama dengan 3 itu memenuhi himpunan penyelesaian. Maka 3 syarat itu sudah kita selesaikan dan kita sudah uji syaratnya. Kita jadikan 1, maka himpunan penyelesaian untuk kasus soal ini adalah negatif 1, 3, dan 7. Oke, saya kasih waktu sebentar. Silahkan dicatat sambil dipahami. Ya, paham ya? Nah, ini adalah bentuk persamaan eksponen yang keempat.
kita ke persamaan eksponen yang kelima ya. Nah, diperhatikan. Persamaan eksponen yang kelima berbeda dengan persamaan eksponen yang sebelumnya tadi. Kalau yang tadi itu adalah bilangan basisnya berbeda, kalau ini bilangan basisnya sama, tapi bilangan pangkatnya berbeda. Nah, kalau ada kasus soal seperti ini, bagaimana kita menyelesaikan? Jadi kalau pangkatnya sama kan hasilnya sama, maka dengan kata lain fx sama dengan gx ya. Atau bisa kita katakan hx-nya sama dengan 1. Kalau dipangkatkan bilangan apapun itu, maka persamaan itu akan menjadi sama ya kan. 1 pangkat fx, 1 pangkat gx, saja fx dan gx kalau diganti dengan angka apapun itu hasilnya akan tetap sama. Nah, atau hx-nya sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx-nya harus positif ya, harus positif. Dan syarat yang keempat, hx-nya sama dengan negatif 1 ya, fx dan gx sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Jadi kalau misalkan luas kanan ganjil, luas kiri genap, maka dia tidak sama. Karena kalau negatif 1 pangkatnya ganjil, hasilnya adalah ganjil. Negatif ya, kalau negatif 1 pangkatnya bentuknya genap, maka dia adalah positif. Maka supaya sama nilainya, maka kedua luas itu harus bernilai sama, sama-sama ganjil atau sama-sama genap untuk persyaratan yang keempat. Kita ke contoh soal ya. X min 4 pangkat 3x plus 2 sama dengan X min 4 pangkat X plus 4. Maka X yang memenuhi adalah apa? Nah, ini bilangan pokoknya sama, basisnya sama, bilangan pangkatnya berbeda. Ya kan? Nah, maka kita ingat bentuk yang kelima ya. Maka dengan kata lain, untuk menyelesaikan ini adalah X sama. Kita masukkan ke beberapa persyaratannya. Kita tentukan fx, gx, dan gx ya, semua sudah memenuhi ya. Jadi fx-nya sama dengan 3x plus 2, gx-nya sama dengan x plus 4. Syarat yang pertama, fx sama dengan gx kita masukkan. Setelah itu kita sederhanakan, ya kan, 3x dikurangi x, 4 dikurangi 2, maka hasilnya adalah x sama dengan 1. Syarat yang kedua, hx sama dengan 1, hx jadi adalah apa? Hx adalah x min 4, x min 4 sama dengan X min 4 sama dengan 1 ya, maka X sama dengan 1 plus 4 atau 4 plus 1, X sama dengan yang kelima. Syarat yang ketiga, HX sama dengan 0, HX-nya X min 4, kita sama dengan 0 kan, X-nya ketemu adalah 4. Dengan syarat Fx dan Gx-nya harus positif, maka dengan kata lain, X ini kita masukkan ke Fx maupun Gx kita supaya mendapatkan hasilnya. Jadi Fx nya adalah 3x plus 2, 3 kali 4 plus 2 sama dengan 14, gx nya adalah g4 sama dengan 4 plus 2 sama dengan 6. Oke, paham ya? Nah, angka 14 dan angka 6 ini dia adalah positif atau lebih dari 0, maka x sama dengan 4 dia memenuhi ya. Kita ke syarat yang ke D, x min 4 atau hx sama dengan negatif 1, maka x nya sama dengan negatif 1 plus 4. Jadi X-nya sama dengan 3, kita uji syaratkan ya, fx dan gx harus sama-sama ganjil atau genap. Nah, X sama dengan 3 kita masukkan ke fx maupun gx, hasilnya adalah 10 dan 7 ya kan, 10 dan 7. Nah, untuk soal ini dia f dan gx ya kan, 3 kali 3 plus 2 sama dengan 11, itu 11 ya, bukan 10 ya, maka kedua-duanya adalah ganjil. Dengan kata lain, himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah 1, 3, dan 4 ya, 1, 3, 4, dan 5. Nah, kita ke bentuk persamaan eksponen yang terakhir ya. Nah, bentuknya jika A kali A pangkat fx pangkat 2 plus B kali A pangkat fx plus C. Nah, ini fungsi eksponennya ada di atas atau sebagai bilangan berpangkat. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Nah, diperhatikan ya. 3 pangkat 2x plus 1 ditambah 27 sama dengan 82 kali 3 pangkat x. Yang pertama kali kalian perhatikan adalah 3 pangkat 2x plus 1 ya kan. Di situ kita jabarkan sesuai dengan sifat x, sifat pangkat bulat positif. 3 pangkat 2x plus 1 itu bisa kita jabarkan menjadi 3 pangkat 2x kali 3 pangkat 1 ya kan. Kita menggunakan sifat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, oke, 82 kali 3 pangkat X kita pindah luas menjadi negatif ya, negatif 82 kali 3 pangkat X. Setelah itu ya, 3 pangkat 2X
2x itu kan sama saja dengan 2 kali x atau x pangkat 2, maka kita pecah seperti itu ya, 3 kali 3x pangkat 2 yang belakangnya tetap. Nah, kalau sudah seperti ini kita misalkan, jadi misalkan 3 pangkat x sama dengan p, maka soal itu akan menjadi 3p pangkat 2 min 82p plus 27 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan, hasilnya adalah p min 27 kali 3p min 1, maka p min 27 sama dengan 0 atau 3p min 1 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan satu-satu. Untuk p min 27 sama dengan 0, maka p-nya sama dengan 27. P tadi apa? P tadi adalah 3 pangkat x. Nah, maka 3 pangkat x sama dengan 27, maka x sama dengan 3. Karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Untuk yang 3p min 1 sama dengan 0, kita pindahkan luas. 3p sama dengan 1, p sama dengan 1/3. P kita ubah lagi ke tadi misalnya apa? 3 pangkat x. 1/3 adalah 3 pangkat min 1, maka x-nya sama dengan min 1. Ya kan, maka x-nya sama dengan min 1. Nah, ini salah ya, x-nya sama dengan min 1, maka himpunan penyelesaian itu adalah min 1 sama 3. Oke, sampai sini silakan dipelajari, dicatat ya. Untuk kasus soal nomor 6, ini x-nya bukan 1/3 tapi min 1, maka HP-nya adalah min 1,3. Kalau sudah dipahami, terima kasih ya, kita jumpa lagi ke materi berikutnya.